Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kirmat Soleha. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulianisa. Perkenalkan, nama saya Imeliatka. Perkenalkan, nama saya Debbie. Konsep dasar akuntansi adalah aturan-aturan yang perlu dipahami dalam menyusun laporan keuangan yang dibuat mempunyai standar yang sama dalam pencatatan sehingga pengolahan data berjalan dengan baik. Konsep dasar akuntansi terdiri dari 1. Konsep business entity. Business entity adalah sebagai kesatuan teknis atau tempat memproduksi menggunakan tenaga dan biaya dan tujuannya menghasilkan barang dan jasa. Konsep entitas. 1. Perusahaan adalah entitas yang berdiri sendiri. 2. Aset dan kewajiban adalah milik perusahaan. 3. Keuntungan perusahaan adalah milik perusahaan. 4. Keuntungan menjadi milik pemegang saham bila dividen dibagikan. 5. Aktiva sama dengan hutang plus modal. apa itu entitas dalam akuntansi dan contohnya. Jadi, dalam konsep akuntansi, entitas adalah suatu unit usaha yang menjalankan aktivitas akuntansi serta memiliki laporan keuangan sendiri. Jadi, unit usaha tersebut berdiri sendiri dan tidak memiliki kepentingan dengan pihak lainnya seperti pemilik, karyawan, pemasok, kreditur, dan pelanggan. 2. Konsep satuan moneter. Konsep ini bertujuan menyatakan bahwa laporan keuangan diukur dengan satuan nilai tertentu sehingga data dapat dihitung dengan mudah. Ukuran moneter. Satuan moneter digunakan untuk mencatat informasi dalam akuntansi keuangan. Unit moneter, monetary unit. Akuntansi menggunakan unit moneter sebagai alat pengukur suatu objek atau aktivitas karena relatif stabil. Konsep unit moneter menghendaki bahwa yang dicatat akuntansi hanyalah data transaksi yang dapat dinyatakan dengan satuan moneter. 3. Konsep kontinuitas usaha. Konsep ini menganggap bahwa perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak ada maksud untuk dibubarkan atau dilikuidasi. Implikasi konsep kontinuitas usaha. Dengan berjalannya waktu, makin ke kanan sumber ekonomi kesatuan usaha akan semakin besar. Aliran masuk pendapatan dan biaya tentunya juga makin besar. Karena neraca menunjukkan sisa potensi jasa pada suatu saat, pengukuran pos-posnya berbasis kos historis. 4. Konsep 2 aspek akuntansi. Konsep ini didasarkan bahwa setiap kegiatan mesti sejumlah aset selalu seimbang dengan kewajiban ditambah modal. 2 aspek akuntansi. Aspek pertama adalah ketika mesin bisa memproduksi barang atau jasa yang akan dijual dan menghasilkan sejumlah uang yang disebut sebagai pendapatan perusahaan. Aspek kedua adalah ketika muncul kewajiban pembayaran kepada supplier mesin. 5. Konsep periode akuntansi. Laporan keuangan dibuat tiap periode agar dapat dibandingkan. Konsep ini untuk mengetahui gambaran yang tepat mengenai kinerja perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Konsep dasar akuntansi. Konsep periode akuntansi untuk mengetahui gambaran kinerja perusahaan yang diperoleh ketika perusahaan mencairkan hartanya menjadi kas agar 1. Pihak yang mengambil keputusan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dan melihat kondisi serta kebijakan yang akan diambil. 2. Dapat merencanakan perusahaan ke depannya seperti strategi yang akan diambil. 6. Konsep harga pertukaran. Akuntansi menganggap bahwa harga yang didapat secara objektif adalah harga pertukaran pada saat terjadi transaksi saat jual beli. 7. Konsep periode akuntansi. Laporan keuangan dibuat tiap periode agar dapat dibandingkan. Konsep ini untuk mengetahui gambaran yang tepat mengenai kinerja perusahaan. Konsep periode akuntansi. Periode akuntansi yang biasanya digunakan dalam menyusun laporan keuangan adalah 1 tahun. Untuk kepentingan para manajemen laporan keuangan dapat disusun secara bulanan.
Perusahaan publik biasanya diharuskan mengeluarkan laporan keuangan semesteran atau kuartalan. 8 yaitu konsep penandingan. Konsep penandingan adalah beban diakui ketika suatu produk atau jasa memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Konsep penandingan mendukung pelaporan pendapatan dan beban yang terjadi pada periode yang sama. 9 yaitu konsep upaya dan hasil. Konsep upaya dan hasil adalah secara konseptual pendapatan timbul karena biaya yang dikeluarkan, bukan pendapatan yang menanggung biaya. Artinya pendapatan sudah dapat diakui meskipun belum terrealisasi karena adanya pengeluaran tersebut. Implikasi upaya dan hasil. 1. Perlunya basis asosiasi untuk penentuan laba yang bermakna. 2. Produk merupakan penakar untuk mengasosiasi pendapatan dan biaya yang ideal. 3. Laba akuntansi merupakan residual hasil penandingan. 4. Hanya kos aktual yang ditandingkan. 5. Dianutnya asas akrual. 6. Depresiasi merupakan bagian dari upaya. 7. Penandingan upaya dan hasil dari perspektif jangka panjang. Sekian video penjelasan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.